Halo semua, selamat datang kembali di kanal kami. Siapa di sini yang tidak kenal rawon? Kuahnya yang hitam pekat, dagingnya yang empuk, dan aromanya yang khas bikin perut langsung keroncongan. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sebenarnya asal-usul makanan lezat ini? Hari ini, kita akan mengupas tuntas sejarah panjang rawon, dari meja makan para raja hingga menjadi hidangan favorit kita semua. Perjalanan kita dimulai jauh di masa lalu, di era kerajaan Majapahit. Percaya atau tidak, rawon sudah ada sejak zaman itu. Buktinya tercatat dalam prasasti Taji yang berasal dari tahun 901 Masehi. Dalam prasasti tersebut, disebutkan sebuah hidangan bernama rarawan. Para ahli bahasa dan sejarawan meyakini bahwa rarawan ini adalah cikal bakal dari rawon yang kita kenal sekarang. Jadi, bisa dibayangkan, hidangan ini sudah dinikmati oleh leluhur kita lebih dari 1000 tahun yang lalu. Luar biasa, kan? Kunci dari cita rasa dan warna hitam rawon tentu saja adalah kluwek. Biji dari pohon kepayang ini bukan sekadar bumbu biasa. Dulu, kluwek hanya bisa ditemukan di daerah-daerah tertentu dan proses pengolahannya pun cukup rumit. Biji kluwek mentah itu beracun, harus direbus, dikubur dalam abu dan tanah selama berbulan-bulan agar racunnya hilang dan menghasilkan pasta hitam pekat yang kita kenal sebagai bumbu rawon. Proses yang panjang dan rumit inilah yang membuat rawon pada zaman dahulu menjadi hidangan yang sangat istimewa, bahkan dianggap sebagai makanan para bangsawan dan raja-raja di tanah Jawa. Seiring berjalannya waktu, rawon tidak lagi menjadi hidangan eksklusif kaum bangsawan. Dari lingkungan keraton, resep rawon mulai menyebar ke masyarakat luas. Para abdi dalam atau juru masak istana yang pensiun atau keluar dari keraton membawa serta resep rahasia ini ke kampung halaman mereka. Mereka mulai membuka warung-warung kecil dan memperkenalkan rawon kepada rakyat biasa. Proses ini terjadi secara perlahan-lahan selama ratusan tahun. Dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, resep rawon terus diwariskan dan disesuaikan dengan selera dan bahan-bahan yang tersedia di masing-masing daerah. Inilah yang membuat kita bisa menemukan berbagai variasi rawon di seluruh Jawa Timur. Berbicara soal variasi, Jawa Timur memang surganya rawon. Setiap kota seolah punya ciri khasnya sendiri. Ada rawon Surabaya yang kuahnya lebih bening dan rasanya cenderung asin gurih. Dagingnya sering kali dipotong kotak-kotak kecil dan disajikan dengan tauge pendek serta sambal terasi yang pedasnya nendang. Lalu, ada rawon nguling dari Probolinggo. Yang ini kuahnya lebih kental dan pekat, rasanya sedikit lebih manis. Biasanya disajikan dengan lauk tambahan seperti perkedel, empal, atau mendol tempe. Jangan lupakan juga rawon Pasuruan yang terkenal dengan rawon dengkulnya, menggunakan tulang lutut sapi yang super empuk. Setiap variasi ini menawarkan pengalaman rasa yang unik, menunjukkan betapa kayanya warisan kuliner kita. Transformasi rawon tidak berhenti sampai di situ. Dari hidangan tradisional, rawon kini telah menjelma menjadi ikon kuliner modern. Para koki kreatif mulai berinovasi, menciptakan hidangan-hidangan baru yang terinspirasi dari rawon. Kita bisa menemukan nasi goreng rawon, mie kuah rawon, bahkan steak dengan saus rawon. Inovasi ini membuktikan bahwa rawon adalah hidangan yang fleksibel dan tak lekang oleh waktu. Kehadiran rawon dalam kemasan instan juga membuatnya semakin mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja. Bahkan, rawon sudah melanglang buana ke berbagai negara, diperkenalkan melalui festival kuliner internasional dan restoran-restoran Indonesia di luar negeri. Pada tahun 2023, rawon dinobatkan sebagai sub terenak di dunia versi Taste Atlas, sebuah pengakuan yang membanggakan bagi kuliner Indonesia. Jadi, apa yang membuat rawon begitu dicintai? Jawabannya ada pada perpaduan rasa yang kompleks dan harmonis. Rasa gurih dari kaldu sapi, aroma khas dari kluwek, serta kehangatan dari rempah-rempah seperti ketumbar, jintan, kunyit, dan jahe. Semuanya menyatu dengan sempurna. Ditambah lagi dengan pelengkapnya, nasi hangat, tauge segar, telur asin, kerupuk udang, dan sambal. Setiap suapan rawon adalah sebuah petualangan rasa. Ini bukan sekadar makanan pengganjal perut, tapi juga penghangat jiwa, pengingat akan rumah dan tradisi. Dari prasasti kuno hingga panggung kuliner dunia, perjalanan rawon adalah cerminan dari sejarah dan kekayaan budaya Indonesia. Rawon adalah bukti bahwa sebuah hidangan bisa menjadi saksi bisu perjalanan sebuah bangsa, beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan identitas aslinya. Setiap kali kita menyantap semangkuk rawon, kita tidak hanya menikmati kelezatannya, tetapi juga ikut merasakan dan melestarikan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Jadi, lain kali kamu makan rawon, ingatlah cerita panjang di baliknya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Semoga cerita tentang sejarah rawon ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada kuliner Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Tulis di kolom komentar ya, rawon versi mana yang jadi favorit kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.